Jadi ntar orang bisa nggak mau bertamu sama lu, jangan bertamu sama Habib, kasih air doang. Lah, jangan salah loh. Iya, kalau di Padang justru enak. Enggak, jangan salah. Apa? Air kalau di tempat lain mungkin ya biasa aja, tapi kalau di sini bisa lebih dari makanan. Kenapa? Lagian kan yang gelap bukan Jakarta. Apa? Daerah-daerah yang belum dapat listrik memang. Bukan. Harusnya listrik itu sampai kepada daerah. Bukan. Seperti pendidikan dan internet. Lu katanya si paling logika ya? Ini nggak ada pakai mulai-mulai apa gitu. Selamat datang di beda universe yang bukan Tretan Universe gitu. Nggak perlu sih. Nggak ada. Soalnya kan udah populer. Video pertamanya yang nonton 1 juta. Ini nih, biasanya kalau acara-acara yang nggak pede sendiri, mau bangga-banggain video lama. Nggak baru. Kenapa nggak ini aja yang dibanggain? Ini bakal lebih dari itu, walaupun mungkin enggak sih kalau lawannya Fajar Sad Boy 1M ya. Katanya Kenapa sih Beb harus ngeliat-liat yang ke belakang? Katanya kita harus melihat ke depan juga. sesekali kan harus melihat ke belakang. Ya tapi kan jangan terus-terusan, apalagi banding-bandingin. Lihat nih yang sayang dulu, bukannya kita juga tidak boleh ria. Itu bukan untuk ria. Apa dong? Lebih ke sombong aja sih. Ya sama aja dong. Iya, untuk orang sombong, sombong itu sedekah katanya. Untuk orang sombong itu Iya. sedekah. Berarti kalau untuk orang jahat itu sedekah juga dong? Enggak, Lah, jadi sama apa bedanya? kan gue ngomongnya sombong bukan jahat. Nah, kan sombong sebuah sikap yang jahat juga bagi sebagian orang, walaupun itu subjektif ya. Itu, jadi Apa? sombongnya itu kayak cosplay biar lu sadar, nih lu ngaca nih lu sombong, nggak enak kan? Sombong cosplay. Iya. Jahat juga bisa cosplay kalau gitu. Gimana cara cosplay jahat? Ya pura-pura ngerti rakyat padahal enggak. Lu Bisa si kayak paling gitu. logika ya? Logika apa sih? Nggak usah ada logika-logikaan lah. Kita yang ngomong apa adanya aja. Enggak, soalnya gue tuh belajar logika dari 2006 sampai 2011. Berat banget belajar logika. Baca bukunya banyak, kuliahnya bertahun-tahun. Ngerasa kayak, ini orang apaan sih? Dateng-dateng, si paling logika. Nggak ada yang ngerasa gitu. Lu nggak belajar logika capek-capek tapi tidak belajar berempati deh. Lah kan beda logika sama empati. Ya makanya. Harusnya ketika lu berlogika jangan terlalu fokus di belajar logikanya, belajar empati juga. Karena kalau kayak gini kan gue merasa difitnah. Enggak, soalnya gue baca ketika tim gue riset katanya, wah kukuh si paling logika. Enggak, itu mah acara lain kali. Si Ayo, paling. salah. Nggak ada si paling logika. Gue nggak merasa diri gue ngeklaim si paling logika. Ya, tapi- si paling raja dangdut. Enggak, gua. Tapi gak usah bawa empati, emang lu si paling-paling. Enggak juga. Gue cuma minta lu berikan sedikit empati lah ke gue. Kenapa sih menuduh orang logika? Orang gue nggak pernah men-state satu pun di sosial media, di jurnal, di apapun. Kalau gue ini si paling logika, nggak ada. Kenapa lu mengarah ke sana? Ya udah berarti gue yang salah, minta maaf sih. Kenapa lu mau minta maaf dengan mudah aja? Ketika kayak gitu lu bisa aja disalahin orang dong. Ketika ada orang lagi lewat depan warung terus ada telur irang, Habib Jafar yang nyolong. Ya udah saya minta maaf. Kan nggak kayak Enggak, gitu. setelah diskusi lama, kalau dia masih nuduh. Diskusi ya berapa udah. lama? Lama tuh relatif loh. Ya itu berapa menit dari tadi? Ya tadi lamaan masang mic daripada diskusi ini. Udah 20 menit. Gua mending 20 jam masang mic daripada 2 menit ngobrol sama lu. Kan relatif, lama relatif. Gua ngomong sama lu mending 20 capek. jam. Enggak, gua nggak percaya. Kata lu tidur sehari minimal 6 jam. 20 jam udah kurang itu 6 jam. Iya, maksudnya Ayo. analoginya gitu. Kayak ngomong sama lu capek. Jadi walaupun 2 menit kan waktu relatif. Waktu Kata relatif. kan, Bagi lu berasa lama gitu. berasa lama. Berarti lu sekarang ngejudge gua, lu sekarang sebel sama gua, lu benci sama gua. Ngapain lu ngajak gua ke sini? Gue gak kenal. Ya Tim gua yang apalagi nggak ini. kenal, lu ngapain ngajak ke sini? Lu ada orang di sini, Pak sini Pak Joko, ayo. Kenal nggak? Enggak, tapi sini aja. Soalnya tim gua katanya. Ini Tim lu apa nyalain tim, sekarang nyalain tim. Ada Terdengar familiar tuh dia yang meracau, timnya yang disalahin. Terdengar familiar tuh. Ini program bukan saya sudah benar ini. Tim saya berarti yang ngaco. Terdengar familiar tuh. Kukuh. Gua kira wah bagus nih. Soalnya kan bersikukuh gitu. Ya ini sih bersikuku dengan pendapat gua. Kan pendapat bahkan. Ya kalau salah minta maaf, jangan bersikukuh dengan pendapatnya. Iya kan sekarang ya udah gua salahnya apa deh? 2 hal tuh yang sering orang
lupa, sering orang nggak mau, malu, padahal gampang minta maaf dan bilang nggak tahu. Minta maaf dan bilang nggak tahu. Iya, Duluan mana? Duluan minta maaf dulu apa bilang nggak tahu dulu nih? Tergantung konteksnya. Konteksnya nggak bisa diseragamin aja. Nggak bisa. Emang kayak lu pakai seragam tuh. Lah, ini mah bukan seragam, ini pakaian sehari-hari aja. Itu menurut perspektif lu aja berarti. Kalau sehari-hari gini ya nggak pas lah. Kalau lu sehari-hari kadang berenang masa pakai pakaian gini? Kalau sehari-hari apa? Kandang berenang. Kadang berenang. Ngapa kok berenang pakai kadang sih? Ya, masa lu berenang terus? Emangnya lu ikan? Lah kalau atlet berenang terus. Nggak ada. Masa Pasti dia berenang terus dalam seharinya 24 jam pasti 19 jam berenang namanya atlet berenang. Jangankan Iya. itu, film holic, produser film, sutradara menurut gua tidak ada satu orang pun di dunia ini yang pernah nonton film secara full. Secara full. Iya. Kata siapa? Ada risetnya nggak? Menurut siapa? Menurut Terry Urts? Menurut Nggak ada. Menurut gua, ya menurut lu ya karena apa? semua orang ketika nonton film pasti pernah berkedip. Kedip itu adalah tuh bagian kan dari lumayan hidup. tuh, setengah detik, Apa lu mau setengah hitung detik. berdetak juga sekalian, berdetak jantungnya? Enggak kan, berkedip Terus nih, bernapas, setengah detik, pori-pori lu setengah juga detik. bernapas. Kalau dikumpulin berapa? 2 menit, 3 menit. Kembang Berarti kempis. dia nggak nonton tuh. Itu beberapa milisecond. Iya kalau digabungin filmnya 2 jam. Lu kalau ada yang nengok Ustaz, itu juga udah lama. Gue bukan Ustadz, gue Habib. Ya gue gak nengok lah. Ya, tapi tetap nengok tuh. Enggak. Tadi gua nggak nengok tapi gini, nengok dong. Enggak, gue gak nengok. Lah iya gua nggak nengok lagi Ya gitu. maksudnya nengok bukan gini, gue gak nengok. Gua nggak bisa mainin burung, ini begini. Burung. Ini lagian bukan burung. Itu burung. Nggak ada. Ini kan simbol. Kita semua hidup dalam simbol juga. Nggak mesti ada burung beneran. Burung. Oh ini simbolnya doang. Simbol kan. Kita juga tahu kalau ini simbol. Lu salah tapi nggak minta maaf. Yang salah yang mana dulu nih? Tuh kaos kaki lu. Sekarang ini mengkotak-kotakan sesuatu. Enggak kotak-kotak tuh pisang. Kotak kan dalam bukan makna sebenarnya. Dari Kalau tadi bukan makna sebenarnya burung simbol. Lah, ini simbol. Enggak semuanya harus dimaknain sebenarnya. Kotak-kotak sebenarnya mah kemeja Ahok. Ya itu kotak-kotak. Iya, kalau ini bukan berarti nggak ada kotak-kotak, jadi gue berarti maksudnya bilang kalau kotak-kotak harus ada kotak-kotaknya, kan kotak-kotaknya secara konotatif aja. Kotak yang indah di telinga apa? Hei, yang ada di sini, yang ada di sana, tahu gua? Iya kan? Iya kan kotak yang indah di telinga? Iya kan? Kalau Ramadan dia ngeluarin lagu religi jadi kotak apa? Debu. Kotak amal. Kotak amal. Iya, kotak. Masa kotak amal ngeluarin lagu? Ada juga ngeluarin kris sekarang. Bisa nyumbang pakai kris. Wih, praktis dunia teknologi. Qris. Kris. Astaga. Lu satu server sama Onat ya? Enggak, satu Kan server Kris. sama dunia. Kris. Kris apa Kris? Iya. Oh, Kris. Iya. Kris. Ya itu kan Christ. Ih, Ayo. mentang-mentang S2 lu di luar negeri. Oh, ya? mau nyambung bridging ceritanya. Bridging. Terlalu bridging, Iya, terlalu bridging. S2 lu di Terlalu luar negeri. bridging, terlalu bridging. S2-nya di luar negeri katanya. Wih, Bib, kata tim gua, Kuku nih hebat loh, S2-nya di luar negeri. Dia pegawai di Kompas Gramedia. Dia sebenarnya pinter loh, Bib. Hah? Apaan? Pinter kalau merendahkan orang lain buat apa? Siapa yang merendahkan? Coba. Iya, siapa? gua nonton Siapa? konten-konten lu. Siapa? Coba sebutkan 15 konten yang merendahkan coba. Lah kan ganjil bagus kan katanya, angka yang ganjil bagus kan. Iya. Ya, makanya 15. Ayo. Iya, kenapa gak 5? Di TikTok biasanya 5. Standar TikTok sih gimana sih? Enggak, Habis on the standar spot di TikTok, TV, standar on the 5. spot. Standar TV sih, kenapa kamu standar sendiri? Di Kompas TV aja kadang 5. Lu Biarin nggak suka aja sama Kompas TV, Kompas TV. Lu kan dulu kerja di sana. Ya emang kalau kerja di sana kerja di TV-nya enggak, Kompas tuh banyak kan grup-grupnya. Ya kan, terlalu bagian. ngekotak-kotakin gini nih. Jadi apa-apa ini harus semuanya ini lah. Emang kukuh sih. Jadi apa tadi pertanyaannya? Gue belum nanya, baru belum- bridging belum aja nanya. udah lu iniin. Makanya lu kasih waktu untuk orang tuh nyelesain pertanyaan. Ya udah, ya udah. Ya berarti kalau tamu ada kuenya dong. Ada minumannya. Ya minuman doang berarti bukan tamu. Ini mah kayak orang lewat beneran bukan tamu. Pak minum dulu Pak. Gitu biasanya Enggak. yang suka betulin ini tiang listrik. Pak makasih betulin tiang listrik, minum dulu Pak. Gitu, minum doang berarti Kadang dikasih kue. dikasih makan. Ya kadang, gua aja berarti enggak. Tamu juga enggak, tukang betulin listrik juga enggak. Apa? Ya bukan gua minta ini, gua air alhamdulillah dikasih air. Yaudah. Cuman ya jangan diakui sebagai tamu juga terlalu. Jadi ntar orang bisa nggak mau bertamu sama lu loh. Jangan bertamu sama Habib. Kasih air doang. Lah, jangan salah lo. Iya, kalau di Padang justru enak. Kalau Enggak, di- jangan apa, salah. Apa? Air kalau di tempat lain mungkin ya biasa aja, tapi kalau di sini bisa lebih dari makanan.
Kenapa? Ih, dia mah. Ya yang duluan siapa? Siapa? Habib main nyolok-nyolok air gimana sih? Apaan Tiba-tiba. nyolok nyelup? Iya, Tuh, lu secara tata bahasa aja gak bisa diatur. Nih, Lu itu bikin masalah salah perspektif. paham orang. Masalah perspektif. Bukan Nyolok dan nyelup. perspektif, salah Nyolok dan paham nyelup nanti apa? orang. Nih, nyolok dan nyelup bedanya apa? Ayo. Kalau nyelup itu ke air, kalau nyolok tuh listrik. Nggak ada yang bilang bisa nyolok TPS aja nyolok. Nggak listrik. Enggak, Ya, itu mah- bisa terus TPS. Enggak. Saya pilih siapa? Ini saya gubernur Jabar kok nyetrum ya gitu. Enggak. Kan itu Tapi kan itu nyoblos kan bukan nyolok, ayo. Lu yang bilang tadi nyoblos. Karena enak buat di TV-TV. Mari kita nyoblos gitu. Bahasanya enak. Mari kita nyolok apa nggak enak gitu. Makanya dibuat Emangnya nyoblos. maling nyolong. Itu namanya plesetan. Itu zaman dulu emang bagus banget tuh orang ketawa terbahak-bahak. Wah. Sekarang kayaknya enggak tuh. Kan lu emang stand up comedian dari dulu. Lah kan gue stand up comedian gak dari Bridging tahun tuh. bridging. Gitu. Oh itu rada smooth yang ini. Iya kan? Rada smooth nggak ketahuan Rada sih. smooth kan? Ya. Tapi tetap ketahuan ujung-ujungnya karena lu bilang ngapain sih pakai bilang. Lagian Terlalu beda nih universe-nya gitu. emang Itu baru enggak. masuk tuh. Masuk. Semut emang gitu, harus kecil. Itu kan bukan semut yang kecil. Apa? Mikroba. Oh, lebih kecil lagi. Iya. Ada lagi atom lebih kecil lagi. Ada yang lebih kecil lagi. Ada Proton, neutron. bukan. Yang lebih kecil lagi adalah orang yang percaya kepadanya tapi tidak melakukan apa yang disuruh olehnya. Nah, gini dong podcast lu. Jadi ada Lah ada terselubung aja, terselubung ada, cuman nggak secara langsung. Jangan terselubung dong, gembar-gemborkan dong kebenaran, kebaikan, keindahan. Jangan kan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan akal. Ya pasti kita bisa memaksimalkan akal itu. Jadi kita tidak mau underestimate, nggak mau kasih terang-terangan langsung. Ini orang harus dijelasin, enggak pasti ngerti gitu. Berbaik sangka. Ya seharusnya kalau terselubung aja, ini pasti ngerti, apalagi dengan terbuka. Ya udah ada ustadz ngapain? Karena aku bukan ustadz. Udah ada Habib ngapain? Ngapain udah ada orang yang ngomongin gitu, masa gue ikut-ikutan? Ini kalau gue keluarin kata-kata gue patah. Coba. Kata Nabi Muhammad. Ah tuh kan. Ya udah apa? Apa? Balighu anni walau ayah. Setiap orang itu kalau punya pengetahuan tentang kebaikan, sampaikan. Nggak usah nunggu Habib, nggak usah nunggu Ustadz. Bener, saya selalu menyampaikan kok. Gue selalu menyampaikan kok. Selesai kan? Iya, gue selalu menyampaikan. Selesai kan? Yang Lu permasalahannya, mancing sih. permasalahannya kenapa lu nuduh gue nggak nyampein? Enggak, lo bilang, Apa? ya udah Habib aja katanya. Ya Habib yang nyampein secara terus terang, gue nyampein secara tidak terus terang. Kenapa? Ya karena kalau semuanya terang, bayangkan Jakarta nggak jadi gelap, mau tidur gimana? Saya tidur susah nih, terang banget. Lagian kan yang gelap bukan Jakarta. Apa? Daerah-daerah yang belum dapat listrik memang. Bukan. Harusnya listrik itu sampai kepada daerah. Bukan. Seperti pendidikan dan internet. Itu maksudnya. Bukan. Apa dong? Kan Tapi iya kan itu. Katanya yang gelap bukan cuma Jakarta. Indonesia gitu maksud lo. Gitu. Dunia juga sedang gelap karena kan Dunia kan itu bundar. Kalau lagi gelap di Indonesia, ya di Amerika terang. ini nggak ngerti Apa? simbol kan kayak gini simbol. Simbol. Ini kan bukan dunia gini, gue udah gini Iya loh. bukan gelap itu Ini maksudnya perdamaian dunia bisa kayak gini. Tapi perdamaian dunia yang diakui ya. bukan- Oh. Yang memang udah ada dari dulu ya. Iya PBB. Iya, nggak usah lah bikin-bikin baru. Yuk kita ngobrol yang lain aja lah. Maksudnya apa emang? Enggak maksudnya kan simbol. Maksudnya gelap itu bukan gelap dari sinar matahari. Oh, gelap Maksudnya dari pemimpin-pemimpin ini yang lagi seenaknya tuh bikin dunia akhirnya terasa gelap. terasa gelap. Iya, suara-suara orang tertindas itu tidak terdengar di Palestina, di mana-mana tuh gak terdengar. Jangan sampai kayak gitu kan. Iya. Makanya sampaikan apapun sebaik-baiknya. Nggak pernah nonton acara gue nyampaikan itu Gue secara... nonton lu yang sama Dian Sastro. Nontonnya main Dian Sastro doang sih. Enggak, yang lain juga sering gue nonton. Coba sebutkan 15. Apaan 15 kebanyakan? Gue daripada ngafalin 15 episode lo, mending gue ngafalin 15 juz Quran tuh. Ya itu juga, kenapa nggak dua-duanya? Why not both? Gitu. Nggak bisa kayaknya, orang kalau ngafalin Al-Quran, terus nonton konten lo, rusak. Justru makin dapat Soalnya jawaban penuh dengan mungkin. kesombongan, penuh dengan ngejudge orang.
penuh dengan perasaan bahwa wah gue yang paling Di benar. 15 juz itu pasti ada juga, di 15 juz itu pasti ada juga dong ayat yang membilang kalau jangan suka berburuk sangka. Harusnya belajar dari situ, malah buruk sangka kepada gua. Enggak, gue gak berusaha, gue nonton. Oh ini judge-nya, apa nggak buruk Gua sangka? nonton lu. Ah, Masa nonton apaan? gini? Ya gini kan. Nonton apa begini? Ada juga gini di TV. Gini, nonton apa begini? Iya, Ini mah gang kelapa. Apa? Minum Pak. Panas nih. Coba lu Hah. hati. Hati yang Lu mana dulu ngomong- nih? Hati yang mana dulu? Nah, itu ngomong. Konotatif atau literal hati nih? Konotatif. Konotatif berarti Ayo. jagalah hati yang Hati gitu-gitu ya. kan sering begini. Iya. Emang di sini hati kan enggak juga. Lah kan itu konotatif. Ya Makanya udah, sama konotatif. ini konotatif juga. Oh, konotatif kalau nonton gini. Iya. Ya tetap sih nonton. Ya udahlah. Udahlah. Lu kayaknya karena pakaiannya Bener mau dicopot nih, enggak gini aja nih. buka aja lah. Buka aja. Lah. Capek gua. Udah berapa menit sih? Baru 15 kurang 5 menit lagi. Udah cukup 15. Udah begininya. Lu kan emang senengnya 15 dari tadi. Oh iya juga ya. Iya. Bagus juga. Copot. Ya udah gua copot ya menjadi diri gua. Oh, dari tadi gak jadi diri lu sendiri. Nah, ini kan gua ya gua, kuku ya kuku. Oh, jadi copot deh. Copot. Iya. Ngatur mic lagi ntar. Ya, 20 menit lagi. apa. Daripada 15 menit gak ada gunanya kita ngobrol. Coba, itu apaan? Oh, ada gini-gininya. Oh, masanya gini. Lo ngapain di sini-sini? Ke bawah kan. Iya. Emang auranya. Itu namanya slapstick. Oh, slapstick. Iya. Enggak, tapi itu emang ke bawah aja, ke bawah. Kalau enggak kedengeran. Itu kayak kita kayak home media yang wawancara tuh kalau gitu. Homeless media. Homeless media ya. Itu Ini kok lewat, ini namanya. lewat kolom gini caranya, Bib. Terus gini. Emang itu namanya homeless media ya? Home base atau homeless? homeless tahu? Homeless. Jadi- Berarti jadi- orang nganggur bikin media. Pantesan berantakan. Yang mana nih? Iya. Yang rata-rata kebanyakan di luar sana. Iya kan, maksudnya nggak terdaftar di Dewan Kayaknya Pers. itu kan konotatif. Balik lagi. Udah ngobrol enak nih ya. Iya. Lu berarti kan sekarang di Bloom Media. Di Belum Media. Itu berarti homeless media. Homeless apa sih definisinya? Gue juga Ya, belum makanya. Google lagi. Nggak tahu. Kayaknya homeless, definisinya homeless tuh siapapun bisa di situ, bukan punya siapa, bukan ada persona itu siapa. Kayak ini walaupun lu bilang homeless media tapi nih Habib Jafar banget Oh, nih. personanya. Itu kalau jeda nulis. Iya. Kalau hakiki enggak dong. Hakiki mungkin lebih ke emang Iya. semuanya ya. Iya. Jadi bisa lu juga dalamnya atau siapapun. Mm-mm. Kita jadi expert media nih. Enggak. Tapi karena lu kan berarti pernah budak korporat. Masih sih sampai sekarang gitu kan. Sekarang kenapa harus budak sih? Iya nggak tahu kan. Kayak kesannya itu kan Bekerja di korporat aja bekerja gitu di kali ya. korporat. Iya. Di Tapi Kompas istilah sih Gramedia. Enggak di Kompas sudah terakhir 2024. Sekarang di 2024. Belum Media. Jadi gua kan sekarang si program yang gua namanya Belum Tahu itu yang jadi baju biru tadi itu ditayangnya di Belum Media. Nah, gue juga itu- kerja di situ. Gitu. Oh, berarti lo yang ngurusin di Bloom Media. Yang ngurus-ngurusin lah. Jadi dari produksi juga, talent juga. Oh iya. Heeh. Bareng-bareng tim lainnya lah, tim kecil lah di situ gitu. Awalnya di Kompas Gramedia lo juga di kreatif. Enggak, lebih ke ini malah kayak project manager gitu, manage tim di beda-beda proyek. Proyeknya macam-macam, bisa dari proyek perbaharui app, karena kan Kompas ada app-nya, atau proyek Berarti lo di holdingnya. holding tuh apa Ya gimana? maksudnya di kantor utamanya, jadi bisa kemana-mana. Iya, karena kan sistemnya si Kompas anak perusahaan atau sister company Iya, gitu, dan kan. PT-nya kan ada macam-macam, walaupun semuanya di bawah Kompas juga ya. Iya. Gitu. Lo bisa kemana-mana tuh. Bisa bahkan dari TV juga, kadang ke orang digital juga, kadang ke marketing, kadang ke orang IT-nya doang gitu. Jadi kebetulan si job desk-nya yang namanya tuh SM spesialis divisinya ya. Strategic manajemennya lah. Oh, strategi. Iya gitu. Sekarang banyak deh istilah-istilah yang akhirnya kita nggak paham. Itu buat bagus-bagusin di LinkedIn. Iya kan, kayaknya. ada CPO katanya, Iya. ada CEO, ada CMO, CMO ya, Iya kan? CTO. CTO.
Sebenarnya bisa dijelaskan dengan bahasa bayi, cuman kayaknya kalau di LinkedIn jelek Coba kelihatannya. kalau CEO pemimpin, CEO pemimpin, CTO, CTO Chief Teknologi, jadi yang dedengkot IT-nya lah gitu oke. kayaknya. Kalau CMO marketing, Marketing ya, dedengkot Sama? sales lah. sama apa? Apa lagi ya? CFO, nggak tahu. Sekarang orangnya CEO mulu gara-gara CFO Dracin mungkin soalnya. dedengkot HRD, soalnya CFO. F-nya Kenapa sih? Tahu-tahu. Kenapa sih? kan HRD, kan HRD. HRD kenapa? Kenapa? Biasanya kan yang paling dikeselin di kantor yang HRD. Lu ini Masa sih? Iya. Enggak bos, HRD itu jadi curhatannya. HRD itu kayak guru BK. Kayak ketika sekolah Bukannya kan juga- kita nggak kesel sama guru BK, kesel sama guru ini biasa pembina. Lah, bukannya biasanya juga HRD dikeselin karena kan yang guru nggak dapet dan cuti nolak nih, kita, gitu-gitu. dia, kemudian yang nentuin cuti, dia yang nentuin libur, Tapi kan dia hanya menjalankan tugas. yang negur dia. Iya, tapi akhirnya kan kayak dia tuh jadi berandanya perusahaan Enggak, tahu. yang berhubungan dengan karyawan. Enggak, kayaknya lebih keselnya ke bosnya deh. Oh iya? Iya. Kalau di perusahaan setahu gue ya, HRD tuh kayak buat curhat malah. Malah buat curhat. Berarti si HRD ini kayak lebih berpihak kepada karyawan. Karena mungkin dia juga harusnya. karyawan Tapi juga, mungkin ada beberapa juga yang tidak berpihak karena pentingin dirinya sendiri kadang. Soalnya gue ngira dulunya itu di Kompas ada Pijaru. Ada Lu Pijaru, tahu kan? iya. Itu yang kayak HRD ngewawancarain Betul. calon pegawai Calon gitu. pegawai kayak Personanya mirip lu sekarang. gitu ya, dry gitu ya. Iya. Sebenarnya waktu itu bahkan gue pengen jadi persona gini sebelum nonton dia, pas ngasih tahu ada itu, gue nonton, oh iya juga ya gitu. Jadi Oh, tapi lu sebelum itu udah punya persona itu? Sebelum Pijaru lama banget. Enggak. Maksudnya gue belum nonton itu, aja sebelum iya. nonton Pijaru. Ya, kalau Pijaru kayaknya kalau nggak salah itu 2011-an apa sebelum awal lagi ya? Iya, awal banget tuh. Iya, enggak. Berarti sekarang persona itu lu dapat dari mana? Sebenarnya banyak dari beberapa karakter di film-film lah ya. Salah satunya ada tuh yang si Zach Galifianakis dulu film Hangover, dia kan kayak nyebelin tapi nggak mau kalah. Terus ada lagi pokoknya di banyak film-film gitu gue ngelihat ini orang kalau dikumpulin jadi satu karakter nyebelin seru kali ya gitu. Dan dia stres, makanya dia pakai pakaian dasi dan kantoran lah. Sampai segitunya itu lu terinspirasi dari dia? Dari mana tuh? Ya kayak berdasi, kantoran. Enggak, itu gue kayak nyari-nyari aja. Kalau dulu kan kayak zaman-zaman sitkom 90-an, orang ngantor pasti secara nggak langsung pakai kemeja sama dasi. Iya. Nah, gue pengen kayak ini definisi frustasinya dari orang kantor, terus makanya jadi nyebelin gitu. Jadi filosofinya berarti seperti benar itu. dong, kayak Apa? budak korporat gitu, kayak orang Kayak yang budak kesel. korporat, iya bisa jadi. Iya kan? Jadi, Berarti kalau di breakdown karakternya apa aja? Ngeselin. si berdasi gitu. Iya. Ngeselin. Itu namanya siapa sih? Kuku berdasi. Kukuh berdasi. Bingung juga mau ngasih nama. Nama gimana. lu siapa? Kuku doang. Kukuh doang. Heeh. Lah, nama asli lu Kukuh. Kuku beneran itu. Emang dikira iya. bohong? Enggak, maksudnya Jafar nama beneran Jafar. bukan, lu nama bapak gua. Lu ngatain bapak gua. Kok gitu? Ya kan gua nggak tahu. Nggak tahu dibilang lu ngatain gimana sih? Lain langsung nyerang. Kalau kuku nama bapak gua gimana? Gua langsung ngatain bapak gua. Nggak juga kan? Nggak juga kan? Jadi Kukuh lu berarti nama lu. Nama gua Kukuh beneran. berdasi. Berarti karakternya ngeselin. Ngeselin, nggak mau kalah. Kalau logika tuh beneran. Logika paling ya nggak mau, dia nggak ngebanggain diri berlogika juga, cuman apa-apa bisa dilogikain aja dalam Ya arti. kayak ini sih, itu kalau di filsafat namanya logika instrumental. Logika instrumental. Iya, jadi menjadikan logika sebagai instrumen untuk memenangkan diri kita. Kadang tujuannya bukan menang, tapi kadang tujuannya ya biar ribut aja. Soalnya Biar kadang lucu ada juga kan? Hah? Biar lucu. Enggak. Lucu ya. Lu nyari lucu nggak sih di wawancara itu juga? Enggak, pengen nyari orang itu kesel atau ya keluar innernya sendiri aja ketika orang sudah kepepet. Ketika orang udah digejar-gejar terus pada akhirnya kan keluar sifat aslinya kan. Oh, berarti lu tadi konteksnya nggak suka Habib, pengen keluar aspek Habib yang buruk gitu. Selalu ke sana. Tapi emang nggak ada lah kalau Habib Jafar kayaknya nggak ada buruknya sih. Nah, berarti karakternya ngeselin, kemudian ngotot. Ngotot sama
nantangin aja sih. Tapi di satu sisi dia ini punya sisi kemanusiaan yang tinggi dan juga sisi kepedulian terhadap alam dan lingkungan. Jadi dia sering ngotot. Ini kan frustasi, berangkat dari frustasi. Dia kadang frustasinya dari apa? Dari hal yang lebih besar. Entah dia frustasi terhadap kebijakan, untuk apa. Jadi meluapnya di situ. Dan itu disampaikan ke orang lain juga gitu. Oh, jadi kayak kambing hitam akhirnya. Orang si Atau artis itu. menginfluence orang itu. Menginfluence orang itu untuk membenci juga. Iya. Apalagi dia suka menjustifikasi dengan kita kan diberi sifat dari Yang Maha Kuasa, mulai dari senang, sedih, benci juga salah satu sifatnya, Bro. Oh, begitu. Gitu. Gunakanlah sebijaknya. Gitu. Oh. Nggak apa-apa dong, kita benci boleh kan? Iya, kayak benci, dendam. Dendam. Boleh Itu nggak sih? asalkan digunakan pada batas tertentu dan secara proporsional. Artinya Nah. gini, kayak dendam. Justru melahirkan semangat untuk Semangat. kita bertumbuh Nah, sehingga lebih betul. baik dari orang. Betul. Kalau bencinya pada keburukannya, bukan kepada orang buruknya. Kayak gue, Keburukan. benci narkoba tapi cinta onat. Akhirnya gue Iya, pengen iya, onat iya. lepas dari narkoba. Iya gitu. Ya gitu. Itu disampaikan juga sama dia. Itu Ya disampaikan. mungkin tapi penyampaiannya gitu yang nyebelin apa. Tapi goals lo apa? goals untuk menyampaikan itu. Setiap wawancara tuh gue pengen itu keluar aslinya orang ini. keluar asli sama gimana reaksi dia ketika dia dicecer terus-terusan gitu. Gitu. Kan pasti beda-beda ya setiap orang. Ada juga yang akhirnya diem defensif, ada juga yang malah ada yang ketawa-tawa, offense ada yang ketawa-tawa gitu. Kalau ketawa-ketawa berarti lo gak suka karena jadi patah. Enggak juga. Dia ketawa karena kok ada orang yang giniin gua ya gitu. Tapi lu nya tetap strike gak ketawa. Tetep harus. Lu kok bisa tuh? Ya itu nahan. Kadang kalau udah nggak tahan banget, biasanya sama anak-anak komik tuh yang nggak tahan banget tuh. Mereka udah tahu kali ya. Hah? Iya, akhirnya di take ulang. Nggak di take ulang, tetap ngerol ya gua tak gigit lidah. Oh gitu. Atau langsung memikirkan hal-hal sedih atau memikirkan hal-hal menyebalkan gitu. Oh, biar hilang. Biar hilang tuh rasanya. kepengen ketawa walaupun kadang susah ya, spontan. Capek dong. Apa? Capek relatif kata Habib kemarin tadi bilang di belakang. Kalau lu ngelakuinnya demi uang mungkin bisa lama-lama capek, tapi kalau lu suka dan punya tujuan di balik itu enggak deh, bener nggak capek ya. Tapi karena tujuan lu itu dari awal lantaran latar belakang lu stand up comedian. Iya, bridging, yes. Enggak, beneran. Lu katanya stand up comedian lama banget. Lumayan dari awal-awal dulu yang zaman-zaman Radit lagi yang pas rame di Comedy Cafe kan dulu. Comedy Cafe yang apa videonya menyebar lah ya, yang yang rame. di Terus YouTube akhirnya tuh. bikin ada komunitas stand up Indo dan Iya. terus ada stand up Indo Suci 1. Ya dari mulai segitu 2011-an lah waktu itu. Itu udah karir pertama lu sebagai stand up comedian. Bisa dibilang iya ya, karena mulai hitungannya udah mulai open mic waktu itu, bahkan open mic-nya pas sudah ada stand up show. Jadi kayak open mic belum udah langsung ikutan acara stand up show gitu. Karena waktu itu juga komika Stand up belum show yang di Metro TV. di Bogor dulu waktu itu. Oh, Tapi waktu itu nggak lama main di Metro TV juga gitu. lu di Metro TV? Pernah beberapa kali. Berarti masih zaman-zaman Soleh Solihun tuh. Masih ya, masih Soleh-Solehun dulu ada Seminotes Limbo yang Iya. rada besar ya. Zaman-zaman. Gue nonton stand up tuh dari zaman itu. Kok nggak nonton gua? Berarti emang sejarah itu juga kali ya. Enggak, Semi gue lupa tadi. Gue yang inget banget tuh Calontong ya. Kemudian Soleh Solihun. Soleh main sering sih. Soleh sama Semi dulu yang dibilangnya Metro banget lah karena sering banget di Metro. Iya, di Metro. Jui dulu. Jui ya. Tapi kalau apa setelah itu gue tuh Radit. Baru kemudian ke Suci. Kalau Radit soalnya di Metro nggak pernah sampai stand up dia. Oh kalau di Metro bukan Enggak. maksudnya yang itu, yang klip-klip. Oh yang klip-klip videonya. itu ya, iya. Itu sebelum di Metro bahkan beredarnya kan. Maksudnya Iya. di uploadnya 2011-an itulah. Kayaknya itu juga yang bikin gua nontonin apa Malam Minggu Miko. Malam Minggu Miko, Iya, iya. karena mulai kenal dunia stand up comedy, Radit, Iya. kemudian nontonin Malam Minggu Miko. Mhm. Nah, lu 2000 berapa? 12? 2011 akhir 2011. 2012. Itu zaman-zaman gua waktu itu udah tinggal skripsi doang. Di S1 lu. Jadi kayak S1 di mana? di Binus, Oh, Rawabelong. pohon tuh. Kok pohon? Binus. Oh, lo masih aja plesetan. Gue udah positif thinking loh. Mungkin Rawabelongnya ada kali nama pohon Rawabelong atau ternyata Pinus loh. Enggak, lu jangan terlalu husnudon. Iya nih, gue suzon aja ya. Enggak, berarti itu 2012. 2012 ya Lu awal-awal. kok bisa di awal-awal udah ini ke sana? Ke Karena gue sebenarnya
dari sebelumnya pun udah ngikutin stand up yang karena dulu kan adanya di video luar negeri lah, zaman-zaman stand up kan kayaknya di luar negeri populer dari tahun 80-an ya. Waktu itu zaman-zaman Jim Carrey pernah stand up juga, Will Smith gitu-gitu. Oh, Jim Carrey tuh stand up ya? Iya, stand up dia. Oh, gue padahal suka nonton filmnya tapi nggak pernah tahu dia stand up. Iya, dulu pun ketika gua pertama nonton pun gua nggak pernah tahu, tapi keselamaan karena gua ngulik-ngulik, oh dia terus stand up juga, Adam Sandler, siapalah banyak Oh, lah. Adam Sandler. Juga stand up. Jadi kayak banyak. Will Smith. Will Smith pernah stand up juga deh kalau nggak salah ya. Eddie Murphy gitu. Kalau Eddie Murphy Tahu ya? masuk akal sih. Will Smith, gua bener nggak ya? Mudah-mudahan sih bener. Tapi kalau nggak salah iya ya. Bisa jadi salah ya. Tapi kalau nggak salah iya. Kalau nggak salah ya berarti salah. Iya. Ya itulah. Kalau Will Smith sih kayaknya lebih, kalau stand up kan minta digampar. Kalau dia kan yang ngegampar tuh. Yang dulu ya kejadian. Ngegampar stand up komedian kan. Si Ricky Gervais Iya. dulu gara-gara ofensif lah. Iya. Dia kan yang stand up ya modelan pinggir jurang ladak-dak gitu, makanya kesinggung Dan itu dulu. tersinggung karena kebetulan orang terkasihnya kan, Iya, istrinya kan. iya, iya. Dan dalam keadaan terberat lah. Iya, iya. Itu banyak. Nah, berarti lu dari udah ngikutin terus kayak pas lagi lihat YouTube tahu ada gituan nih. Oh, ternyata ada di Indonesia nih. Terus ya udah tanpa ada teman, tanpa ada apa gue datang aja ke sana. Kemana tuh? Comedy Cafe waktu itu karena ada open mic rutin waktu itu. Oh. Dan dia jadi kenal-kenal orang Itu dulu. belum ada stand up Indo dong. Udah kayaknya baru banget ada gara-gara stand up Indo kan pokoknya dibikinnya semenjak video itu rame. Terus Ernest, Panji, Radit, Isman sama Rian kita bikin komunitas aja lah waktu itu kayak gitu. Nah terus berbarengan dengan itu Suci juga ternyata lagi audisi si Kompas yang pertama. Ya udahlah makin solid aja. Ernest juga ikutan kan di Suci 1. Ernest sama Rian yang ikutan. Isman juga deh. Isman ikut ya? Heeh. Gua yang Isman ikut ya, lupa nonton itu karena suka banget sama komedinya Rian. Komedinya Rian ya. Bahkan gue inget banget beat dia soal kenapa di sesuatu yang sifatnya saset di Indonesia itu sampai harus ditulisin sobek di sini. Gitu. Iya. Kenapa sampai emang kita sebodoh itu Sebodoh sampai ya? harus dikasih tahu sobek di sini gitu. Iya, Kalau iya. di sini kenapa di sini kenapa? Itu gue dulu deliverynya Rian kan bagus banget. Jadi kayak ngakak banget. Tapi Rian emang itu sih orangnya sangat detail banget ya. Makanya ya komedinya juga sangat detail, membicarakan hal-hal yang detail. Iya sih. Gitu. Jadi ya mungkin lu juga serupa. Biasanya kan orang suka terhadap sesuatu atau suka terhadap seseorang karena mirip dengan dirinya sendiri. Lu mungkin orang yang detail juga ya? Atau enggak ya? Karena kita gak punya itu sehingga kita Tapi suka. lu detail nggak? Gua detail iya sih mungkin ya. Ya berarti iya. Karena gua sering banget tuh kayak mau ngerilis video aja gua cek lagi. Oh, takut ada ini apa capcutnya terakhir ya. Iya. Biasanya gitu. Kalau iya lupa dicopot nih capcutnya nih. Turut gitu ya. Betul. Pokoknya ya semuanya lah. Iya. Semuanya. Bahkan visual, audio gua bisa sampai masuk banget tuh. Ngurusin, oh ini audionya ini. Ini. Bahkan pada batas tertentu kayak gua gak bisa ngelepas tuh tim kreatif gua di kantor tuh. Karena akhirnya gua terus yang jadi lu yang begadang, lu yang ngedit gitu. Iya. Enggak ngedit. Maksudnya mereka akhirnya Pokoknya, yang ngedit aja, tapi ide tetap gue yang ngegodok atau yang ngasih pertama. Berarti lu nggak bisa micromanage dong? Iya. Iya. Gue nggak bisa. Iya. Kebayang sih. Pasti stres ya kalau micromanaging ya? Pasti, stres banget. Tapi lu pengen nggak bisa? Pengen. Lu bisa ngajarin nggak? Enggak. Lah, kalau gue ngajarin gue udah buka kelas nih sekarang. Enggak, lu kan ini banget, lu kan korporat banget. Kan Iya. hidup lu di korporat terus sampai sekarang kan? Iya. Tapi terkadang kan begitu nggak ngejamin orang jadi expert di bidang itu juga gitu. Jadi gue ngerasa kalau orang sampai harus ngajarin tuh kayaknya harus dia benar-benar udah paham segitunya deh di situ gitu. Kalau takutnya sama-sama belajar sambil ngajarin apakah boleh? Mungkin boleh-boleh aja kali ya. Boleh aja. Tapi pada batas tertentu harus ada perasaan mentolerir nggak sih? Mentolerir. Maksudnya mentolerir menurut kita belum ideal nih, tapi ya udahlah. Kayaknya sih gitu. Harus Kalau ada nggak stres perasaan sendiri, gitu. kalau Iya, nggak stres sendiri kan. Soalnya kan esensi dari micromanaging bukan mengcopy diri lu di orang lain, Oh, jadi tapi mentolerate atau lu sampai batas mana mau ini nggak apa-apanya gitu. Oh iya, ya kan? Batas toleransinya iya, bare minimumnya gitu. berapa. Dan sebenarnya apa yang lu pikir itu kurang bisa jadi secara hasil dan dilihat orangnya siapa tahu lebih bagus, setuju ya sih kan? kalau itu. Iya. Iya kan? Gue beberapa kali kayak video menurut gue, enggak nih gitu.
Tapi ketika dilempar karena konteksnya harus sudah segera dilempar, misalnya konteksnya endorse harus tayang hari ini, dan ternyata orang suka. Ternyata lebih suka. Yang lebih gua akhirnya mengamini itu dan mencoba menerima itu karena gue sering melihat video-video dari generasi selanjutnya Gen Z yang menurut gua ini apa sih gitu. Tapi ternyata diterima luas, secara edukasi efektif dan lain sebagainya, secara kreatif emang di sana core-nya gitu. Itu pentingnya. Coba semua orang pemerintahan kayak lu. Gak ada lagi tuh ketika opening kita mencet layar terus tangannya gini. Masih dipakai loh sampai sekarang. Ada yang kayak gini, bawahnya masih Windows Media Player. Iya. Masih ada. Iya. Dan dia dengan bangga masih deg-degan. Terus pasti lepas gitu kayak takutnya terbit. Jadi emang ini sih butuh toleransi dan mendengar juga pada akhirnya, dan feedback itu ternyata bagus loh. Kita nggak bisa memaksakan zaman berubah gitu. Bisa jadi apa yang dia omongin, apa yang kita yakini selama ini begitu, ternyata zaman berubah, yang lebih works itu kenapa enggak ya kan? Asal tidak melalui guideline atau norma yang ada kan. Sampai ini sih kalau gue juga tertarik di soal mentalnya. Mental. Kan kan lo 2011, 2012 udah di stand up comedy. Artinya lo orang-orang awal nih di stand up comedian. Dan stand up comedian itu kan senioritas menjadi sesuatu yang penting. Betul. Abang-abangan kan istilahnya mereka. Kemudian lo nih kayak super abang nih. Artinya super kan abang ya maksudnya early adopter lah. Nah, dan kita tahu juga industri entertain di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh stand up comedy. Saat ini ya. Stand up comedy kemana-mana. Betul. Film terlaris punya stand up comedian. Kemudian acara TV sekarang itu banyak dipengaruhi oleh stand up comedian. Misalnya Diki TV, Regen, kemudian banyak lah. Nah, sedangkan lu sebagai abang-abangan yang early banget ini kan, ya lu tidak sampai seperti mereka gitu. Lu ini nggak kena mental nggak? Ada lah sedikit kayak, tapi itu gue juga mewajarkan itu. Maksud gue, karena kan mereka kayak gitu bisa jadi all in ke sana. Ya sementara gue masih 50-50 gitu. Jadi ya jika waktu itu gue benar-benar all in ke sana, bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga. Tetap balik lagi ke individu masing-masing. Jadi nggak bisa gue menyalahkan atau akhirnya kena mental sendiri, karena ya itu emang udah jalannya sih menurut gua. Karena lu masih 50-50 di korporat ya? Lu sampai sekarang masih di korporat? Masih. Tapi ya itu yang gue bilang, pun bisa tinggalkan korporat sama sekali pada saat itu, belum tentu juga sukses mereka. Bisa jadi iya, bisa jadi lebih sukses, bisa jadi lebih enggak, atau biasa-biasa aja. Tapi kayaknya kalau sukses iya sih. Karena ekosistemnya kan udah tumbuh. Balik lagi tau, ada yang 100%. Ini kan kita ngelihatnya kayak survivorship bias aja. Kan banyak yang kita kelihatan yang emang yang lolos. Iya sih. Banyak tapi juga loh yang selama ada anak komunitasnya yang udah all in di sana. Udah all in. Tapi belum tahunnya kalau kata belum tahunnya bisa jadi. Kita nggak ada yang tahu ya. Rezeki bisa jadi ntar 2 tahun atau setahun atau tahun ini. Gitu. Masalah dedikasi juga. Tapi kan kalau ekosistemnya udah tumbuh, pasti ya kalau sekedar untuk nyari pendapatan sebagaimana di korporat cukup dong. Kayak dulu gue sering ngeliat kan kayak Marcel tuh di TV ngajak adik-adikannya, kemudian dia dapat penghasilan juga dari Marcel, kemudian Jegel ngajak adik-adikannya, kemudian dapat penghasilan. Yang menurut gue penghasilannya pasti kemungkinan sih ya mirip lah dengan di korporat. Bisa jauh lebih sih. Bahkan waktu itu ya salah satu kegalauan gue ketika ngejalanin dua itu adalah gaji gue sebulan sama kayak gue sebeberapa menit doang gitu. Iya, ada banyak kayak gitu dan banyak kesempatan juga yang hilang, kayak gue nggak bisa ngambil job karena harus kerja gitu ya. Tapi balik lagi ke orangnya, karena kalau dianya juga mau lama tapi malas-malesan, balik lagi kan kita nggak pernah tahu Indra Jegel dan lain-lain dan Oki di belakangnya berdarah-darahnya kayak apa, pasti ini. Yang nahan lo apa, Maksudnya yang nahan lo untuk gue harus stay nih di korporat nih? Ya gue sendiri kayaknya nahan gue. Ya maksudnya motivasinya apa? Motivasinya nggak berani loncat aja, nggak ada safety net gitu ya kayaknya itu sih. Iya sih. Kayak apa? Gue dulu pernah kerja setahun di penerbitan buku. Oh iya. Dan itu pas mau keluar kayak
Iya nggak ya gitu ya. Duit ini di mana ya setelah gue keluar ya. Iya, iya. Sampai di titik gue kalau jalan tuh ngeliat ke bawah siapa tahu ada duit gitu. Ah masa? Serius, sampai kayak ngeblank banget, kayak dipenuhi ketakutan, kecemasan. Gimana ya nyari duit dengan tidak bekerja di Kan kantor? kalau lu lihat duit di bawah diambil kan emang boleh. Boleh. Emang boleh. Kalau Bukan dia ditanya agama, dulu 3 boleh kali asal- siapa yang punya, siapa Iya, yang punya. bukan 3 hari, setahun. Oh setahun, iya makanya apa lagi? Lu mau Ya, pakai Tapi gimana? kan yang tahun ini gue udah invest tahun lalu. Nyarinya Oh tahun udah, lalu. udah tahun lalu. Enggak, tapi emang efeknya itu mungkin Efeknya ya. itu iya. Jadi Makanya ada orang yang sampai pensiun di korporasi padahal itu bukan ASN, yang artinya Iya. kalau ASN mungkin keputusannya lebih berat lagi Benar. untuk keluar ya. tapi ya gue percaya itu sih, tetap ada survivorship biasnya yang kita lihat kan, yang berhasil berapa persen dari ya ada probabilitas. Walaupun kita bisa juga masuk ke probabilitas yang kecil itu juga ya. Iya. Tergantung niat dan usahanya juga sih pada akhirnya. Iya. Itu kayak Semua hal juga kayak gitu kan pada akhirnya. iya, pada akhirnya selalu ada itu. Itu kan yang digembar-gemborin soal Steve Jobs. Nah Ya iya. kan? Dia Yang dia putus sekolah. iya. tapi berhasil. Cuma berapa orang yang putus sekolah tapi berhasil seperti Steve Jobs, Betul. dan berapa orang yang sekolah dan dia tidak berhasil gitu. Betul. Jadi soal probabilitas. Probabilitas, apalagi soal background juga. Kita tahu misalkan ada orang-orang yang ketika putus sekolah terus mereka berhasil, tapi ternyata mereka punya safety net, misalnya ternyata orang tuanya ada perusahaan apa atau startnya juga beda, itu Iya. faktor lain lagi kan. Iya, kita nggak bisa tahu detail-detail faktornya kan. Iya. Ada banyak detail-detailnya. Dan padahal lu juga lu korporat ya. Kreatif juga, stand up comedian. Plus juga S2. Iya, Lu S2 di luar. di luar, Di mana? di Scotland waktu itu. Di Scotland. Jurusan MBA sih. MBA itu Magister Business Administration. berarti emang orang korporat sih. Iya, emang Jurusannya emang itu sih. jurusannya ya niatnya begitu, biar lebih tahu aja lah namanya. Di Scotland tuh Skotlandia. Skotlandia. Kok bisa nyasar ke sana lu sekolah? Karena waktu itu nyari beberapa opsi, dan baru pas bukaan itu ada beberapa opsi, salah satunya itulah. Terus dia kurikulumnya menarik gitu. Dia kayak kalau kita kan ngampus, atau di sini mungkin ada gitu ya. Kalau di sini kan kayak ngampus 1 semester ya udah kita belajarnya itu 5 mata kuliah 1 semester itu terus. Iya. Kalau dia tuh kayak sistem les gitu. Jadi sebulan itu habis, kita lanjut lagi yang lain. Tapi selama sebulan itu doang Oh gitu. si matkulnya. Kayak short course gitu ya. Jadi treatmentnya kayak gitu, tapi selalu mulai dari awal lagi, nanti mata kuliah lainnya gitu lagi. Jadi metodenya Berarti gitu. tahu sedikit tentang banyak hal. Bukan tahu banyak tentang sedikit hal. Gimana tuh, Bang? Ya maksudnya akhirnya luas pengetahuan lu, wawasan lu, tapi dikit-dikit gitu karena short course gitu. Enggak. Karena pada akhirnya sih di itunya setiap itu harus tetap bikin papernya. Oh, tetap. Jadi kayak justru Iya, skripsinya iya, tiap iya. beres mata kuliah. Jadi Itu sih bikin kalau kata kiai gue dulu makut ibakor wa mahu fitafar. Apa yang ditulis pasti melekat di otak, apa yang dihafal justru hilang dari otak. apa yang Jadi betul paper iya itu, nulis paper benar. tuh bikin, maksudnya gue dari semua mata kuliah yang gue jalani, mungkin yang paling melekat yang gue presentasi sehingga gue harus nyiapin papernya sih. Iya Karena sih. kalau udah ditulis tuh kayak merapikan pikiran. Iya. Tulisan itu. Belum kalau direvisi apa segala. Jadi kita kan baca itu juga berkali-kali gitu ya. Apalagi zaman dulu kan gak ada ChatGPT ya. Iya lagi. Iya. Gue boleh ngomong iya lagi nggak? Enggak. Kan itu di sebelah. Iya di sebelah ya. Iya. Ya, tapi lagi. Tapi ya ChatGPT benar-benar ya. Benar-benar sih. Lu tahu gue sampai sekarang nggak pernah pakai ChatGPT. Maksudnya nggak pernah download ChatGPT. Gak pernah download tapi dari browser aja. Enggak. Gue lebih ke Gemini sih. Oh beneran? Enggak. Tapi gak pernah lu nanya? Enggak pernah. Nanya satu kali pun gak pernah nyobain? Nanya pakai HP orang. Itu pun bukan karena gue pengen nanya tentang suatu. Karena cuman dulu awal-awal ChatGPT. Mau tahu aja gitu ya? Mau tahu. Tapi kalau gue download belum pernah. Ya ada plus minusnya ya. Iya. Gue tapi mirip kayak lu lah, maksudnya walaupun gue sering nanya ya hitungannya. Tapi gue tetap nggak ke distract dan lebih ke enggak lah, kita jangan beginilah gitu. Iya. Kalau menurut gue akhirnya
Mungkin karena kita orang kreatif ya, Us. naturalitasnya sesuatu tuh jadi hilang. Benar, setuju Iya nggak? sih, setuju. Sama ini, sama ngeri. Selama ini kan lu pernah nonton film Her nggak zaman dulu itu ada? Gue tahu tuh. Iya kan, dulu belum ada loh. Yang ini kan, yang Joaquin pacaran Phoenix, iya Pak, sama AI. AI. Dulu bahkan namanya belum AI kali ya. Yang akhirnya ditinggalin dan Akhirnya akhirnya dia menderita dia kan. patah hati karena ternyata dia ngobrol kayak gitu, gak ke dia doang. Iya. Karena semua orang juga make dia gitu. Ya kayak itu kan pacaran kan. Kayak pacaran. Makanya judulnya Her kan. Her, iya. Iya. Dan itu yang terjadi sekarang. Orang banyak loh obses sama ChatGPT. Sama Oh iya, gua nggak Grok, tahu sama Grok ada. Jadi di Grok kan buatannya X tuh Twitter. Iya. Dia tuh ada personanya gitu, ada bentuk wujudnya. Oh. Jadi ada yang cowok, ada yang cewek, bisa diajak Iya. ngobrol dan udah gitu mau dia sebagai teman lu atau sebagai pacar lu dan jawabannya pinter banget. Nggak kayak dulu kan zaman-zaman di Siri masih kaku lah ya, Iya, kalau di iPhone. iya, iya. Hai Siri, hai ada apa gitu. Iya. Kalau ini udah kayak lu gimana sih? Gimana apanya sih? Udah gitu, Oh, iya. udah kayak gitu. Ngeri makanya. Dan kalau gue naifnya karena kalau bahasa dulunya media sosial itu mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Kita di kafe main HP Benar, semua. iya. Tapi yang jauh jadi dekat. Tapi Kita sama kan cari orang titik sebelah tengahnya kita, akhirnya iya. kan gimana sekiranya titik tengah. Nggak menjauhkan yang dekat tapi yang jauh jadi dekat gitu. Nah, kalau sekarang mengimajinasikan yang real dan mengrealkan yang imajinatif. Mengerilkan yang iya benar. Yang imajinatif direalkan pakai baper Iya, seolah-olah itu nyata. Yang real kayak ke ibu kita aja. Iya. Mulai banyak kan Gen Z itu yang mulai, Bib boleh nggak gue benci sama ibu gue? Kenapa? Karena ibu gue jahat. Iya mungkin ibu lu jahat, bahkan mungkin penjahat. Tapi dia pernah baik loh kepada lu. Lu lahir karena dia loh. Maksudnya gue selalu bilang kayak Ibu Kartini itu hebat. Tapi menurut keyakinan gue, ibu gue jauh lebih hebat. Karena yang melahirkan gue, ibu gue gitu. Yang punya jasa terhadap elunya walaupun tidak lepas orang lain pasti ada jasa. Cuman yang berhubungan langsung sama lu. Sentimental kan. Iya. Nah jadi yang real diimajinatifkan gitu. Menurut gue bahayanya jadi itu. Kalau kita lagi-lagi nahkodanya kita ya. Kalau kita bisa mengorkestrasi dengan baik sih. Jadi manfaat. Karena pada akhirnya itu kan semua tools. Iya betul. Dashboard mobil lah. Kita boleh sepercaya itu, tapi kan tetap ada andil kita. Betul. Kita mau tiba-tiba kecepatan kita 100 bisa jadi enggak, makanya kita tahu diri lah cara ininya berapa. Kira-kira kalau 100 tapi ternyata nggak kelihatan kayak 100 atau apapun lah, semuanya instrumen kan. Kita cuma bantu itu. Lu dulu di Scotland bahasa Portugal atau Inggris? Inggris. Inggris ya? Tapi Scotland ada bahasanya sendiri. Namanya Bukan Portugal ya? Bukan, Gaelic namanya. Gaelic. Tulisannya gue lupa ada GAELIC apa LIG gitu. Gaelic. Apa itu? Bahasa Inggris Skotlandia. biasnya. Enggak, bahasa Bias Inggris. Apa? Kebanyakan bahasa Inggris tapi. Enggak. Tapi mereka emang bahasa Inggris, teman itu kayak bahasa daerahnya gitu lah. Jadi itu mirip bahasa apa? Mirip bahasa apa ya? Lebih mirip bahasa Irlandia gitu-gitu sama Contohnya satu kata apa? Gue nggak hafal lagi. Coba mirip-miripnya yang sedengeran gue ya gitu kayak the price gitu. Kayak bahasa Prancis dong. Beda juga katanya. Gue sih pas denger kayak bahasa Jerman, kata dia juga. Oh iya, kata mereka kayak bahasa bukan Jerman. bahasa Jerman juga, mirip-mirip. Mungkin bahasa ini, bahasa Nordik kali, bahasa Swedia, Norwegia. Oh. Karena dingin, gue rasa sih karena dingin, faktor dingin. Kenapa? Apa hubungannya dingin? Ya mempengaruhi jadi mirip-mirip ya. Iya kan, bayangin kita sama Thailand sama Malaysia mirip-mirip bahasanya karena ya suhunya segitu. Ya, kita sama anak puncak juga mirip walaupun di sana dingin. Masih dekat. Maksudnya daerah-daerah Katulistiwa walaupun beda sama Brazil mungkin ada mirip-miripnya walaupun beda. Enggak ya. Gue punya teori misalnya ya. Ini gue kan dari Madura swasta Jawa Timur yang budaya dan Madura bahasanya swasta. Madura. Iya. Surabaya sama Madura itu cuman dipisah perjalanan 15 menit paling. Betul. Tapi beda banget sudah budayanya, bahasanya, semuanya beda. Mungkin asal muasalnya. Madura dari mana? Madura ketika datangin Pulau Madura itu apakah emang dari awal di situ atau Madura tuh orang luar yang datangin ke pulau Katanya itu? dari Skotlandia orang Madura. Dulunya dari Skotlandia. Gua nggak tahu. Lu tahu nggak sejarah? Enggak ya? Enggak sih. Jadi bisa jadi gitu. Jadi bisa jadi
ada pendatangnya dari mana tapi akhirnya menetap di situ, kan lain cerita itu. Tapi kalau lu ke daerah-daerah di Indonesia sih banyak gitu. Bahkan yang tidak dipisah laut, tidak dipisah sungai, itu satu daratan. Kepleset dikit udah bahasanya Udah beda banget ya? gitu. Iya. Iya sih. Kayak di Kalimantan, di Papua, di beberapa Iya, daerah tuh gitu. Di Aceh mungkin. Iya, iya. Bahasa ya tapi Iya. tapi ya walaupun beda ada itunya, ada irisannya mungkin mirip secara ininya ada nada-nadanya. Enggak ya? Ada miripnya akhirnya mungkin ya Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi beda walaupun sama-sama Jawa. Mungkin karena terpengaruh oleh Madura. Jadi Jawa Timur Iya itu kan kan? agak tegas ya. Agak tegas ya. Kalau Jawa Tengah udah melambai-lambai. Masih slow, Iya, pelan-pelan. selu. Itu yang juga gua gak ngira arah lu ke sana. Terus lu ada yang kesel sama lu? Kesel ketika di jalan atau ketika tamu atau gimana nih maksudnya? Apa aja? Kesel beneran kayaknya ada ya waktu itu zaman si Satria Mahathir tuh kayaknya kesel beneran tuh. Oh iya. Soalnya dia pas di onset setelah dan sebelumnya sih biasa-biasa aja, tapi terus ada yang ngasih tahu ke gua kalau dia ngomong waktu itu di podcastnya Onat. Onat nanya siapa yang paling lu sebelin sih atau ada tuh Bang Kuku. Lah, kesel beneran dia ternyata gitu. Tapi akhirnya lu komunikasi Enggak lagi sama juga, dia? ngapain? Enggak juga. Oh. Ya kita kan kadang ya waktu Emang lu gak ngejelasin ke tamu lu, ini personanya ya? ngejelasin sih, nggak tahu dia baper tetep- aja kali ya. tetep Iya, ini iya. Ada aja kan yang kayak Iya. gitu mungkin. Mungkin bercandanya ada yang bikin nyeletik banget ya terlepas dari gua pas sudahnya bilang no hard feeling ya atau mungkin ada yang Tapi karena itu selalu loh, no hard feeling ya, selesai syuting. iya Kayak sih ini, enaknya wallahu a'lam bisawab kalau abis ngejelasin. gitu ya. Hanya Iya, Allah yang tahu. enaknya gitu karena ada tanggung jawab juga di guanya takut ada emang yang Iya. karena sebelumnya juga apalagi sekarang ketika gue di Belum kan lebih megang produknya juga secara itu nanti di preview dulu ada yang bikin lu sakit hati nggak atau ada yang lu mau ambil nggak ada yang lu nggak nyaman buat omongin karena pada akhirnya itu jadi kenyamanan Apalagi sih. kalau ada gap ya, kayak gap generation Iya, atau benar. gap tongkrongan, bisa Iya, jadi iya. akhirnya walaupun udah tahu cara mainnya begini, tapi tetap Benar. tersinggung Sama ada ya. kata-kata yang nggak sengaja terucap bisa jadi juga dan takutnya berbahaya Oh, itu iya. kan pasti juga. Kadang Iya menurut kita bahaya, menurut dia enggak ternyata ada sebaliknya juga. Iya. Ada yang itu kita bahas-bahas politik, ini nggak mau dihapus aja nggak apa-apa. Oh ya udah gitu. Tapi Jadi kadang pas udah diupload, komentar netizen bikin dia, Ya juga nih. iya harusnya dihapus sih. Iya. Kalau di luar, Kalau di luar ya paling gitu. Paling yang nyebelin tuh di luar ini ya. Kalau apa namanya ngajak ngobrol atau diskusi atau ya foto pun masih oke-oke aja karena pertimbangan itu ya mungkin niat orang lain-lain kan. Iya. Tapi yang nyebelin tuh kadang yang gini, yang dari jauh nggak ngelihat itu bang koko gitu kayak apa sih gitu. Oh. ada gitu ada juga ya. Lagi makan terus dia tahu dia bilang koko gitu apa sih gitu. kalau gue lebih sering gitu. Lebih sering gitu. Karena gue kan 5 tahun sama Free Fire. Jadi banyak bocil-bocil. Ya audiensnya ya Bib, diamond. Habib FF. Gitu. Habib FF dong. Iya, FF gitu. ya. Jadi banyak gue Banyak gitu. ya. Tapi kalau yang udah dewasa sih enggak. Iya sih emang biasanya demografinya umuran segitu Iya, yang kayak gitu. mungkin lu juga banyak demografi umuran segitu. Ada iya kayak gitu biasanya. Ya nggak sekesel itu juga gue cuman apa sih gitu. Apa sih deh gitu aja. Iya. Iya. Tapi lu nggak tanggepin itu? Enggak kadang kayak Kalau gue kadang gue oh lu tanggepin. Maksud lu apa ya? seru-seru enggak. Maksudnya seru-seruan aja Seru-seruan aja akhirnya. ya. Kadang gue jadiin konten aja sekalian. Eh, Pernah gue udah beberapa kali pas gue mau beli hewan kurban, bocil-bocil gitu. Hanya gue jadiin konten sekalian. Jadi ini aja sih kayak natural aja akhirnya. Ya, tapi biar gimana pun mau dari yang ngobrol doang sampai gitu tetap diapresiasi karena mereka itu udah luangin waktu 24 jam yang sedikit ini untuk ngikutin apa yang kita sampaikan atau iya kan. Itu mahal loh. Iya. Mahal banget nggak bisa balik kan. Iya. Semahal-mahalnya apapun nggak ada yang lebih mahal dari Iya, waktu. betul. Makanya kalau gue berusaha ya setiap konten gue tetap ada nilai edukasinya sih biar orang nggak kosongan gitu. Benar. Walaupun sekedar mengentertain aja itu menurut gue udah udah value. Udah value. Karena Tapi kata salah satu hadis qudsi, idhal surur fi qalbil ihwan laka sadaqah. Ibadah termulia, sedekah terbesar salah satunya adalah
membahagiakan hati orang-orang yang Membahagiakan. rapuh, yang hancur. Walaupun kalau lu kayaknya kesel ya orangnya. Sekesel-kesel itu ada aja gue akhirnya yang terhibur, terima kasih gitu. Jadi gue itu juga sebagai motivasi juga gue Iya untuk sih ya. Walaupun itu cuma satu komen, iya wah terima kasih karena lu karena lu gue begini. begini iya. Dan gue tuh, Bib terima kasih Bib karena lu gue masuk Islam. Enggak sih. Hah? Banyak lah kayaknya, banyak lah, nggak mungkin enggak lah. Hah? Ini mas spesifik, gitu. Enggak, tapi gue yakin ada loh. Nggak mungkin lah, lu kan udah dari dulu dan lu tuh sangat luas sekali audiensnya, pasti ada, nggak mungkin. Iya, tapi kayaknya yang keluar juga ada. Kok gini? Yang keluar, gimana gara-gara lu? Gue nggak jadi meluk agama ini lagi gara-gara lu nih. Lu kan nggak teriak-teriak di mic ngata-ngatain orang, enggak, itu lain cerita. Iya. Nah, di Scotland dulu kenapa akhirnya Nggak lanjut ya? Nggak lanjut. Itu kayaknya lu gak selesai S2? beres. Oh beres? Cuman kan ketika itu gue 1,5 tahun beres? beres S2-nya. Ada ijazahnya? Ada apa ditunjukin? Enggak, Ada, 1,5 tahun. Iya ada. Kok bisa 1,5 tahun beres di Scotland gitu emang? Kurikulumnya gitu pada saat itu ada juga. Ada skripsi, bahkan ada 1 tesis? tahun ada, ya itu. Tesisnya di setiap mata kuliah itu jadi tesis. Jadi enaknya gitu, jadi nggak ada tesis terakhirnya. Yang khusus di ini kurikulum gua waktu itu ya. Terus Maksudnya pulang nggak lanjut kenapa? tuh, Nggak S3 aja sekarang? Kan biasanya Iya, seru. iya. Gue banyak tuh nontonin konten orang-orang yang di luar negeri. Dan akhirnya, wah lebih enak di sini sih. Iya, Ada iya. banyak lah kan, yang di Jerman, Iya. yang di Finland, dia dan lain sebagainya tuh. waktu itu kepikiran itu juga, atau coba pengalaman kerja di sana gitu kan, paling nggak gitu. Waktu itu ya waktu itu belum ada kesempatannya juga aja. Dan kalaupun kerja waktu itu, kalau mereka kan nganggep kita tuh third world country, jadi secara prioritas nomor kesekian, walaupun dengan skill sama, misalkan si A sama B skillnya sama, Iya. tapi si A tuh warga Eropa, Akamsi. atau Akamsi, B orang Asia, ya pasti akan Oh dipertimbangkan masih itu ada dulu. ya itu ya. Iya, ya nggak tahu ya itu Diskriminasi sebenarnya ya. diskriminasi atau enggak, mungkin ada pertimbangan sendiri juga ya. Kalau Akamsi ya pertimbangan mungkin rasional ya. Tapi Iya, kalau iya. orang Eropa udah enggak sih. Iya ya udah itu ya hitungannya. Udah bias banget udah. Ada gitunya, jadi tier 1 Akamsi, tier 2 Eropa, tier 3 Asia. Kalaupun emang mau harus sama dengan itu, sebagai orang Asianya harus benar-benar melebihi itu lagi, bisa tuh ngalahin itu, karena banyak juga kan akhirnya yang kerja di sana. Tapi yang kerja-kerja di luar negeri udah pasti ya itu, mereka udah segitu hebatnya bisa ngalahin Akamsi gitu kan. Iya. Apalagi yang posisi-posisi tinggi. Iya. Lu sekarang masih open mic kok. Masih nih. Tapi nggak, jarang banget, paling kalau mau ada acara doang. Sebenarnya idealnya sih harusnya dirutinin ya gitu. Emang personal lu kalau stand up gini Enggak, juga? persona gue ya jadi apa adanya aja, walaupun ada satu sisi yang ngeselinnya juga, atau yang trolling kan, sebenarnya si Dasi itu kayak trolling juga ya. Jadi kayaknya Dasi tuh wujud eksagerasi dari gua. Terus nyebelinnya gua beneran ditingkatin maksimal di sana, ngeselinnya Iya, iya. maksimal gitu. Tapi personanya ya udah umum Udah, aja. ya. Karena kan stand up belajar Jujur ya. dari jujur ya, kalau dibuat-buat malah aneh kan. Iya, gitu. iya, iya. Jadi keresahan apa yang lu rasain udah lu Iya. sampein aja ya. Makasih Ku ya. Mau.